Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Munculnya film dokumenter Dirty Foot di masa tenang pemilu 2024 tengah menjadi perbincangan. Film yang menampilkan tiga akademisi yang menyampaikan temuan pelanggaran dalam proses pemilu ini diprotes oleh tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Minggu 11 Februari menilai film Dirty Foot berisi fitnah. Terkait hal ini, pihak Bawaslu RI menyatakan akan menindaklanjutinya. Anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, dalam diskusi pada Senin 12 Februari di Jakarta Pusat mengatakan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh TKN akan dicek melalui Divisi Penanganan Pelanggaran. Menurut Loli, sesuatu yang viral perlu mendapatkan respons agar tidak menimbulkan kegaduhan. Selain itu juga membuat terang sebuah peristiwa. Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja telah merespons munculnya Dirty Vote. Dalam jumpa pers pada Minggu 11 Februari, Bagja mengomentari penyebutan lembaga yang dipimpinnya itu dalam film tersebut. Bagja mengaku bersyukur Bawaslu mendapatkan kritikan, namun Bagja mengatakan bahwa kerja-kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024. Bagja menilai bahwa Bawaslu RI telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Perilisan film dokumenter Dirty Vote di masa tenang pemilu oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjadi sorotan. Diketahui film Dirty Vote ini mengambil momentum 11.11, yakni tanggal 11 Februari pukul 11 siang bertepatan pada hari pertama masa tenang pemilu. Sutradara Dani Laksono mengungkapkan alasannya merilis film ini saat masa tenang. Dalam rilis tertulis pada Senin 12 Februari, Dani mengatakan bahwa karyanya akan jadi tontonan reflektif di masa tenang pemilu. Di masa 3 hari menuju hari pemungutan suara yang krusial, film ini diharapkan bisa memberikan edukasi pada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan dia menyampaikan film Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO, berbeda dari karya-karyanya sebelumnya. Sementara itu, Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira menerangkan dokumenter ini sesungguhnya memfilmkan hasil riset soal kecurangan pemilu yang dikerjakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Adapun biaya produksi dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan lembaga. Proses pengerjaan film ini berlangsung selama 2 pekan, termasuk riset, produksi, hingga rilis. Film ini dibintangi oleh tiga akademisi, yakni Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mengaku sudah menonton film dokumenter Dirty Vote. JK memberikan apresiasinya atas film yang digarap oleh Dandi Laksono ini. Dalam keterangan pers pada Senin 12 Februari, JK menilai Dirty Vote telah mengungkap kebenaran yang disertai bukti lengkap tanpa tuduhan. Meski begitu, JK menilai masih banyak hal yang belum dibongkar oleh dokumenter ini. Menurut JK, sejatinya masih ada bukti lain tentang tendensi kecurangan Pilpres 2024, seperti pelibatan petugas yang turun langsung, mempengaruhi warga, bahkan turut memberikan bansos. Terlepas dari hal itu, JK kembali mengapresiasi film Dirty Vote karena sudah menjadi pengingat akan tidak sempurnanya pemilu kali ini. Disinggung soal dugaan fitnah yang dilontarkan oleh TKN Prabowo Gibran, JK menantang untuk memberikan data sanggahan. JK berujar, data yang ditampilkan dalam Dirty Vote bisa dipertanggungjawabkan karena terdapat angka dan tanggal yang jelas. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua ada semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi ya kan. Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja ada memfitnahnya yang mana karena semua data. Ini semakin Kemunculan film Dirty Vote ikut direspons oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Menurut Maruf,
Kritik yang disampaikan lewat film tersebut merupakan hal yang baik, sehingga harus direspon secara baik pula. Hal ini disampaikan oleh Maruf dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin 12 Februari. Lebih lanjut, Maruf menyatakan sepakat bahwa pemilu 2024 harus berjalan dengan baik, serta jujur dan adil. Untuk itu, semua pihak harus ikut mengawasi jalannya pemilu. Maruf berharap gelaran pemilu 2024 ini agar tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara masyarakat. Sebagai informasi, film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dani Laksono yang mengangkat dugaan kecurangan pada pemilu tahun ini. Ada 3 pakar tata hukum negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan Ferry Amsari, yang memaparkan penyimpangan dalam proses pemilu 2024. Dadi berharap agar film garapannya ini bisa jadi bahan edukasi bagi masyarakat jelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Ia juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik pada para calon presiden, calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka. Masalah yang saya kira itu dinamika dari politik kita, ya saya pikir nanti tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira. Ya saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita atau juga karena adanya pemilu kemudian terjadi permusuhan. Nah itu saya kira justru kita ingin bahwa pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan, jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain. Barangkali itu, ya. Masalah yang saya kira. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.